Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Dhani dari kelas perikanan. Saya ingin mempresentasikan tentang budidaya perikanan air tawar. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan aquaculture, mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga organisme air lainnya seperti kerang, udang, maupun tumbuhan lain. Apakah pengertian mentor atau tugas dari tujuan dari mentor? Pengertian mentor adalah seseorang yang penuh kebijaksanaan, pandai mengajar, mendidik, membimbing, membina, melatih, menangani orang lain. Maka perkataan mentor hingga kini digunakan dalam konteks pendidikan, bimbingan, pembinaan, dan latihan. Tugas mentor adalah untuk meningkatkan proses belajar yang sengaja intensional learning, termasuk membangun kapasitas melalui metode seperti induksi, coaching, memberikan pengalaman, modeling, dan memberikan saran. Tujuan mentor: seorang mentor bertujuan untuk menolong memberikan pengalaman yang positif hingga reputasi yang baik untuk mengembangkan orang lain, waktu dan energi, serta memberikan pengetahuan yang update. Berikut adalah aspek-aspek mentoring yang membentuk mentoring menjadi program yang solid dan baik. Penebaran benih ikan lele. Cara penebaran benih: sebelum benih ditebar, melakukan penyisian iklim terlebih dahulu. Caranya: masukkan benih dengan wadah, ember, jerigen ke dalam kolam. Biarkan selama 15 menit agar terjadi penyesuaian suhu tempat benih dengan suhu kolam sebagai lingkungan barunya. Miringkan wadah dan biarkan benih keluar dengan sendirinya. Metode ini bermanfaat mencegah stres pada benih. Tebarkan benih ikan lele ke dalam kolam dengan kepadatan 500-1000 ekor per meter persegi. Semakin baik kualitas air kolam, semakin tinggi jumlah benih yang tidak ditampung. Hendaknya tinggi air tidak lebih dari 40 cm saat benih ditebar. Hal ini menjaga agar benih ikan bisa menjangkau permuatan air untuk mengambil pakan atau bernapas. Pengisian kolam berikut disesuaikan dengan ukuran tubuh ikan sampai mencapai ketinggian air ideal. Pembuatan maggot. Maggot adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti larva. Berbeda dengan belatung yang hidup dari daging busuk, maggot ini hidup dari bungkil kelapa sawit. Perkembangan maggot ini sendiri dilakukan dengan bantuan lalat bunga yang dikenal dengan nama black soldier atau Hermetia illucens. Maggot black soldier fly memiliki nama latin Hermetia illucens L, termasuk kerabat lalat keluarga Dipteria. Tubuh dalamnya menyerupai tawon, berwarna hitam dan memiliki panjang 15-22 mm. Maggot BSF sebentuknya phase larva di siklus hidup BSF melalui menjadi maggot dewasa. Prosedur kerja: 1. Semua alat dan bahan disiapkan. 2. Semua bahan dituangkan di atas karung. 3. Bahan ampas tahu, ikan asin, dan dedak dicampurkan dan diaduk hingga merata. Lalu tuangkan sedikit demi sedikit cairan air gula dan Yakult hingga bahan menjadi sesuai dengan yang diinginkan. 4. Masukkan ke dalam plastik es batu dan ikat menggunakan karet. 5. Masukkan maggot yang sudah diplastiki ke dalam ember. 6. Ember diletakkan di tempat lembab seperti terhindar dari hujan dan panas. 7. Biarkan selama 10 hari. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maggot adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti larva. Berbeda dengan belatung yang hidup dari daging busuk, maggot ini hidup dari bungkil kelapa sawit.
Perkembangan maggot ini sendiri dilakukan dengan bantuan lalat bunga yang dikenal dengan nama Black Soldier atau Hermetia illucens. Maggot Black Soldier Lay memiliki nama latin Hermetia illucens L, termasuk kerabat lalat keluarga Dipteria. Tubuh dalamnya menyerupai tawon, berwarna hitam dan memiliki panjang 15-22 mm. Maggot BSF sebentuknya fase larva di siklus hidup BSF melalui menjadi maggot dewasa. Prosedur kerja: 1. Semua alat dan bahan disiapkan. 2. Semua bahan dituangkan di atas karung. 3. Bahan ampas tahu, ikan asin, dan dedak dicampurkan dan diaduk hingga merata. Lalu tuangkan sedikit demi sedikit cairan air gula dan Yakult hingga bahan menjadi sesuai dengan yang diinginkan. 4. Masukkan ke dalam plastik es batu dan ikat menggunakan karet. 5. Masukkan maggot yang sudah diplastiki ke dalam ember. 6. Ember diletakkan di tempat lembab seperti terhindar dari hujan dan panas. 7. Biarkan selama 10 hari. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.